Halo semua, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau bahas seseorang yang namanya mungkin sering banget Anda dengar di buku-buku bisnis. Peter Drucker. Kita kenal dia kan sebagai, bapak manajemen modern. Tapi yang lebih gila lagi, dia tuh hidup sampai usia 95 tahun. Selama itu dia nulis 39 buku, jadi konsultan buat perusahaan raksasa, dan masih ngajar sampai umur 90-an. Ini bukan sekedar produktif, ini levelnya udah beda banget. Nah, jadi misi kita kali ini simpel aja sih. Kita akan coba bongkar semua catatan tentang Drucker dan kita cari tahu apa sih resep dia yang bisa kita pakai untuk merancang hidup yang lebih bermakna. Oke, mari kita bedah ini. Tentu. Dan mungkin penting ya buat kita lurusin di awal. Tujuan kita ini bukan untuk jadi Peter Drucker kedua. Kayaknya itu mustahil. Dan bukan itu juga intinya. Yang mau kita ambil itu kerangka berpikirnya. Kalau ada satu ide besar dari semua pemikiran dia, idenya itu gini. Hidup yang keren itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja, karena kebetulan. Bukan. Hidup itu harus dirancang, dibangun dengan sengaja. Ini soal jadi CEO buat hidup kita sendiri. Kedengarannya mungkin klise ya, tapi Drucker itu benar-benar menerapkan ini secara harfiah. Dia pakai prinsip manajemen analisis, strategi, bukan cuma buat kliennya, tapi buat aset dia yang paling penting, waktu dan energinya sendiri. Jadi CEO bagi diri sendiri itu ide yang kuat, tapi bisa terasa berat juga ya, seolah-olah semua tanggung jawab ada di kita. Terus mulainya dari mana? Karena dari yang saya baca, titik awalnya itu bukan bikin daftar tujuan atau resolusi, ada pergeseran mindset yang jauh lebih dasar gitu. Tepat sekali. Ini fondasinya. Pergeserannya itu dari pertanyaan apa yang bisa saya dapatkan, jadi apa yang bisa saya kontribusikan. Di dunia sekarang yang kan fokus banget ke pencapaian pribadi, kebahagiaan diri, pertanyaan Drucker ini jadi terasa radikal banget. Dia justru menyarankan kita mulai dengan bertanya, dengan kekuatan saya, dengan cara kerja saya, dengan nilai-nilai saya, apa kontribusi terbesar yang bisa saya berikan? Pertanyaan ini otomatis langsung menggeser fokus kita dari dalam diri keluar. Kebutuhan di sekitar kita. Nah ini nih bagian yang menurut saya keren banget. Ini kan bukan sekedar berbuat baik demi kebaikan aja kan. Ada logika strategis di baliknya. Salah satu sumber menyebut soal uji cermin atau mirror test. Katanya setiap pagi dia selalu tanya ke dirinya sendiri, orang seperti apa yang ingin saya lihat di cermin. Ini bukan soal penampilan ya, tapi soal integritas. Apakah yang saya lakukan hari ini akan bikin saya bangga sama orang yang saya lihat di cermin besok? Wah, itu filter etis yang kuat sekali. Dan filter itu nyambung langsung ke konsep dia yang paling terkenal, efektivitas versus efisiensi. Efektivitas, buat Drucker, itu artinya melakukan hal yang benar. Kalau efisiensi, itu melakukan sesuatu dengan benar. Banyak banget orang yang sangat efisien manjat tangga, tapi di ujung hari baru sadar tangganya nyender di tembok yang salah. Nah, fokus pada kontribusi dan uji cermin tadi, itu memastikan tangga kita nyender di tembok yang benar dari awal. Ada kutipan yang nusuk banget. Tidak ada yang lebih sia-sia daripada melakukan dengan efisien sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Metafora tangga itu kena banget. Tapi ini jadi muncul pertanyaan sulit. Kadang kan kita terlalu sibuk manjat sampai nggak sadar temboknya salah. Masalahnya gimana caranya kita berhenti sejenak dan benar-benar tahu tembok kita itu yang mana? Maksud saya, gimana kita tahu di mana letak kekuatan kita yang sebenarnya? Perasaan doang kan nggak cukup. Net, cukup sama sekali. Perasaan itu bisa menipu. Nah, disinilah Drucker jadi sangat praktis dan sistematis. Dia punya alat yang luar biasa ampuh, namanya analisis umpan balik atau feedback analysis. Ini bukan sekedar introspeksi sambil ngopi ya. Ini proses pengumpulan data yang serius tentang diri sendiri. Caranya gini, setiap kali Anda ambil keputusan penting atau melakukan tindakan besar, misalnya ambil proyek baru atau rekrut orang, tulis apa yang Anda harapkan akan terjadi. Ekspektasi Anda, tulis sejelas mungkin. Terus simpan catatannya. Oke, ditulis ya. Terus apa selanjutnya? 9 atau 12 bulan kemudian, buka lagi catatan itu. Bandingkan hasil nyatanya dengan ekspektasi yang Anda tulis waktu itu. Kalau Anda lakukan ini terus-menerus selama, katakanlah, 2 atau 3 tahun, polanya itu bakal kelihatan jelas banget. Anda akan menemukan dua hal. Pertama, di mana kekuatan sejati Anda, area di mana hasil seringkali melampaui ekspektasi. Kedua, dan ini yang lebih penting,
Anda akan tahu di mana kekuatan Anda tidak berada. Area di mana Anda terus-terusan gagal. Drucker menyebut ini arogansi intelektual. Area di mana kita pikir kita jago, tapi datanya bilang sebaliknya. Wah, itu prosesnya bisa jadi brutal tapi sekaligus mencerahkan ya. Jadi contohnya, Anda seorang manajer proyek. Ekspektasinya, proyek ini bakal selesai tepat waktu dan tim bakal super termotivasi. 9 bulan kemudian Anda cek, proyeknya memang kelar tepat waktu, tapi tim Anda burn out, ada yang resign, moral anjlok. Berarti analisisnya, kekuatan Anda mungkin dieksekusi, tapi kelemahan Anda ada di manajemen moral tim. Gitu ya? Persis. Dan apa saran Drucker dengan data ini? Bukan untuk mati-matian memperbaiki kelemahan itu. Justru sebaliknya. Fokuskan energi untuk menempatkan diri Anda di posisi di mana kekuatan Anda bisa dipakai semaksimal mungkin. Perkuat apa yang sudah kuat. Untuk kelemahan, cukup dikelola saja, biar nggak menghalangi kekuatan Anda. Mungkin di contoh tadi, solusinya ya kerja bareng wakil manajer yang jago banget soal moral tim. Jadi Anda fokus di eksekusi, dia fokus ke orangnya. Ini tentang merancang peran di sekitar kekuatan Anda, bukan sebaliknya. Oke, pendekatan yang sangat sistematis. Jadi fondasinya udah dapat nih, fokus pada kontribusi dan kenali kekuatan sejati kita. Tapi ini kan baru fondasi yang statis ya. Apa yang bikin Drucker terus bergerak, terus relevan sampai umur 93? Dia kan seolah-olah hidup beberapa kali. Dari jurnalis, jadi analis ekonomi, profesor, sampai guru manajemen global. Ini bukan sekedar belajar hal baru. Ini kayak menemukan kembali diri secara total. Anda menyentuh mesin penggeraknya, yaitu pembelajaran seumur hidup yang dipadukan dengan sebuah disiplin. Drucker itu nggak cuma hebat dalam memulai hal baru, dia juga sangat hebat dalam menghentikan hal-hal lama. Dia punya konsep yang namanya pengabaian sistematis atau systematic abandonment. Setiap beberapa tahun, dia akan lihat lagi semua komitmennya, semua aktivitasnya, dan dia tanya satu pertanyaan tajam. Kalau saya belum melakukan ini, dengan pengetahuan saya yang sekarang, apakah saya akan memulainya? Itu pertanyaan yang menohok banget. Karena seringkali jawabannya enggak, tapi kita terusin aja karena ya sudah terlanjur atau gengsi. Saya jadi lihat kalender saya sendiri dan mikir dari 10 hal yang saya lakukan rutin, mungkin ada 3 yang sebenarnya bisa saya stop sekarang juga. Dan hidup saya malah jadi lebih baik. Tepat. Itulah jebakan Sankos fallacy. Pengabaian sistematis ini adalah disiplin untuk secara sadar memangkas ranting-ranting mati. Tujuannya biar pohon kehidupan kita bisa numbuhin cabang baru yang lebih subur. Ini yang membebaskan waktu dan energi untuk belajar hal baru. Dan bagi Drucker, belajar itu bukan cuma baca buku. Dia punya kebiasaan, setiap 3 atau 4 tahun sekali, dia pilih satu subjek yang sama sekali baru. Sejarah Jepang, musik abad pertengahan, dan dia pelajari itu secara mendalam selama setahun. Itu yang bikin pikirannya tetap segar. Iya, juga ya dengan ide lain yang kuat banget. Karir paralel atau karir kedua. Ini bukan sekedar hobi kan? Kedengarannya keren, tapi apa ini bukan resep untuk burnout? Gimana caranya Drucker bisa menyeimbangkan 3 karir, nulis, ngajar, konsultasi tanpa kewalahan? Pertanyaan bagus, dan ini kesalahpahaman yang umum. Drucker tidak melihatnya sebagai nambah kerjaan. Dia melihatnya sebagai menciptakan sebuah portofolio makna. Karir paralel itu, ya komitmen serius di luar pekerjaan utama. Bisa ngajar, jadi bendahara di komunitas, atau jadi relawan. Tujuannya bukan buat nambah beban, tapi buat menciptakan ketahanan dan perspektif. Dia menemukan bahwa orang-orang yang paling tangguh di usia 50-an dan 60-an itu adalah mereka yang udah bangun karir kedua ini sejak umur 40-an. Oh, jadi ini semacam diversifikasi identitas ya? Supaya kita nggak menaruh semua telur kita di satu keranjang, pekerjaan doang. Betul sekali. Manfaatnya ada 3. Pertama, ketahanan. Kalau karir utama goyang, katakanlah Anda di PHK, Anda nggak hancur total, karena ada pilar lain yang memberi Anda makna. Kedua, perspektif. Apa yang Anda pelajari dari ngurus relawan di akhir pekan, bisa kasih ide baru buat mimpin tim di kantor hari Senin. Ketiga, ini jembatan ke babak kedua kehidupan. Persiapan untuk masa di mana karir formal mungkin selesai, tapi kontribusi Anda belum. Drucker sendiri kan buktinya. Ketiga karirnya itu saling mengisi. Wawasan dari konsultasi jadi bahan buku. Nulis buku mempertajam materi ajar. Mengajar memaksa dia untuk terus belajar. Ini bukan 3 pekerjaan yang bersaing. Ini satu ekosistem yang saling menguatkan.
ekosistem yang saling menguatkan, saya suka istilah itu. Oke, jadi kita punya fondasi kontribusi, mesin pertumbuhan lewat belajar, dan portofolio makna. Sekarang gimana kita menyatukan semua ini dalam kerangka praktis sehari-hari? Karena ini semua konsepnya hebat, tapi bisa terasa abstrak. Beberapa sumber menyebut ide total life. Benar. Dan biar konkret, ada alat praktis yang bisa Anda coba. Namanya Total Life List. Ini bukan daftar tugas, tapi semacam peta atau dashboard hidup Anda. Coba deh, ambil kertas, bagi jadi 3 kolom utama. Kolom pertama, itu orang, people. Di sini tulis semua hubungan penting, pasangan, anak, orang tua, teman dekat, mentor, kolega kunci. Oke, domain orang. Yang kedua apa? Kolom kedua itu profesional. Ini bukan cuma jabatan Anda ya, ini mencakup pekerjaan utama, proyek penting, skill baru yang lagi Anda pelajari, mungkin kegiatan mengajar atau mentoring yang Anda lakukan. Dan yang ketiga, saya tebak buat diri sendiri. Tepat, kolom ketiga, pribadi, personal. Disinilah tempat untuk kegiatan sukarela, spiritual, atau artistik, olahraga, hobi, komunitas non-profesional. Nah, setelah Anda isi ketiga kolom ini, coba mundur sedikit dan lihat petanya. Di domain mana Anda paling aktif? Di mana ada kekosongan? Mungkin kolom profesional penuh sesak, tapi kolom pribadi hampir kosong. Peta ini bukan buat menghakimi diri ya, tapi sebagai alat diagnosis. Dari situ, Anda bisa secara sadar bikin tujuan kecil di setiap domain, biar hidup lebih seimbang dan kaya. Saya bisa bayangin gimana alat ini mencegah kita jadi manusia satu dimensi. Tapi yang menarik, dan ini mungkin paradoks terbesar dari Drucker ya, kerangka total life yang kaya ini justru ditopang oleh gaya hidup pribadi yang sangat sederhana. Salah satu sumber bahkan bilang gaya hidupnya itu mirip biarawan atau meng-like. Rutinitasnya teratur banget. Dia hampir nggak nonton TV dan dia kerja dalam blok waktu yang panjang tanpa gangguan. Kok bisa gitu? Nah, ini dia kejeniusan tersembunyi dari sistemnya. Kesederhanaan dalam struktur hidupnya itu adalah fondasi yang memungkinkan kekayaan dalam pemikirannya. Bayangkan gini, setiap hari kita bikin ratusan keputusan kecil kan? Pakai baju apa, sarapan apa? Setiap keputusan itu menguras energi mental. Drucker mengotomatisasi semua hal yang nggak penting. Sarapannya sama setiap hari, rutinitas kerjanya ketat. Dengan meminimalkan kebisingan dari luar, dia memaksimalkan energinya untuk kerja mendalam, atau deep work. Dia menciptakan keheningan yang diperlukan untuk bisa mendengar sinyal dari dalam. Untuk pemikiran original, tulisan yang jernih. Jadi struktur yang sederhana itu bukan penjara, tapi landasan peluncuran untuk ide-ide besar. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, pola pikir Drucker ini sebenarnya tentang beberapa pergeseran fundamental. Dari sekedar sibuk dan efisien, jadi fokus pada kontribusi dan efektivitas. Dari terobsesi memperbaiki kelemahan, jadi berinvestasi penuh pada kekuatan. Dan dari menggantungkan seluruh identitas pada satu pekerjaan, jadi membangun sebuah portofolio kehidupan yang kaya dan tangguh. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Ini bukan soal nambahin kerjaan lagi ke daftar tugas Anda yang sudah penuh. Justru sebaliknya. Ini undangan untuk berhenti sejenak dan secara sadar merancang sebuah ekosistem kehidupan di mana pekerjaan, keluarga, komunitas, dan pembelajaran itu nggak bersaing tapi saling memperkuat satu sama lain. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pemikiran. Kalau kita lihat lagi, warisan Drucker itu kan bukan jabatannya, bukan statusnya. Warisannya adalah gagasan-gagasannya, kerangka berpikirnya yang bikin jutaan orang dan ratusan organisasi jadi berhasil. Fokusnya selalu pada dampak jangka panjang. Nah, dalam semangat itu, Drucker sangat menekankan pentingnya mempersiapkan babak kedua kehidupan jauh sebelum kita benar-benar masuk ke sana. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan adalah ini. Berdasarkan semua yang sudah kita bahas, soal kontribusi, kekuatan, pembelajaran, dan hidup yang multidimensi, tindakan kecil apa, satu hal saja, yang bisa Anda mulai hari ini untuk mulai merancang babak kedua Anda. Bukan sebagai akhir dari sesuatu, tapi sebagai awal dari kontribusi Anda yang paling matang dan paling bermakna.